Indonesia, negara yang beragam dengan keindahan dan potensi alamnya. Dengan segala kekayaan tersebut, Indonesia membutuhkan suatu pembangunan infrastruktur di seluruh aspek bidang di dalamnya. Untuk memaksimalkan pembangunan daerah, dibutuhkan sinergitas pembangunan infrastruktur di segala bidang dengan memaksimalkan sumber daya alam Indonesia. Provinsi Banten adalah sebuah provinsi yang berada di ujung barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 9.160,70 km persegi. Provinsi Banten memiliki pesona yang luar biasa, mulai dari budaya yang sangat beragam, keindahan alam, dan pesona pantai yang mampu menyejukkan hati. Sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan sektor pariwisata, Dinas PUPR Provinsi Banten hadir untuk memberikan fasilitas infrastruktur yang optimal di berbagai sektor pembangunan. Nama saya Arlan Marzan, PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten. Dinas PUPR Provinsi Banten adalah salah satu OPD yang memiliki tugas di bidang pelayanan, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian PUPR Provinsi Banten juga hadir dalam rangka mendukung roda pemerintahan dengan membangun infrastruktur baik di jalan, jembatan, di bidang sungai maupun irigasi, di mana pembangunan infrastruktur ini dalam rangka menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Jadi target-target kita yang seperti yang sudah diarahkan oleh Gubernur Banten dan Wakil Gubernur, pertama adalah kondisi jalan mantap, di mana target PUPR di akhir 2022 adalah 100% kondisi mantap. Nah, saat ini kami sudah 90%, insya Allah di akhir 2021 kita sudah mencapai 98%. Nah, kemudian kondisi jembatan juga kami dikejar, di mana kondisi jembatan berdasarkan target RPJMD adalah 85% dalam kondisi mantap. Ya, insya Allah kita akan terus kejar target-target ini. Kemudian untuk saluran-saluran irigasi, di mana ini juga sebagai sarana mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten, itu pun kita kejar. Setiap tahun kita lakukan pembangunan saluran irigasi. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, Dinas PUPR Provinsi Banten berhasil melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah Banten Selatan. Di antaranya yaitu rehabilitasi jalan dan jembatan pada ruas Jalan Cipanas Warung Banten di tahun 2021. Keindahan alam yang disajikan oleh Gunung Luhur dengan pesona negeri di atas awannya mampu menarik minat pariwisata. Guna meningkatkan kenyamanan perjalanan pariwisata untuk menuju negeri di atas awan, Dinas PUPR Provinsi Banten senantiasa terus memberikan fasilitas akses jalan yang memadai. Selain untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan pariwisata, pembangunan jalan ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya, pembangunan jembatan Cidikit pada tahun 2020-2021. Pembangunan ini berada di batas Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jembatan Cidikit ini menjadi bukti komitmen bagi Dinas PUPR Provinsi Banten dalam membangun infrastruktur demi meningkatkan ekonomi masyarakat sampai ke ujung perbatasan wilayah sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Rehabilitasi Jalan Saketi Malingping Simpang di tahun 2020-2021. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten guna menunjang mobilitas masyarakat dan memberikan infrastruktur yang lebih optimal. Rehabilitasi ruas jalan Provinsi Wilayah Lebak pada tahun 2020 dengan panjang masing-masing ruas Jalan Cikotok Batas Jabar sepanjang 1 km, ruas Jalan Bayah Cikotok sepanjang 1 km, Citeras Tiga Raksa atau Citeras Kopo sepanjang 0,20 km, Ahmad Yani Rangkas Bitung sepanjang 0,10 km,
Jalan Saketi Malimping Simpang atau Picung sampai dengan Simpang sepanjang 0,40 km, dan ruas Jalan Cipanas Warung Banten sepanjang 1 km. Rehabilitasi ruas jalan provinsi wilayah Pandeglang pada tahun 2020 dengan panjang masing-masing ruas Jalan Mengger Mandalawangi Caringin sepanjang 4 km, Jalan Mandalawangi Ciomas sepanjang 1 km, ruas Jalan Saketi Malimping Simpang atau Saketi Picung sepanjang 1 km, ruas Jalan Munjul Cikalu dan Cikesik sepanjang 3 km, dan ruas Jalan Raya Labuan Pandeglang sepanjang 1 km. Provinsi Banten mempunyai pesona pantai yang sangat indah, tidak terkecuali pantai di ujung selatan Provinsi Banten, tepatnya di Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang. Agar terhindar dari abrasi, pada tahun 2020-2021, Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan pembangunan prasarana pengaman pantai Taman Jaya. Pembangunan selanjutnya yaitu penanganan banjir Sungai Cipunten Agung Lilir pada tahun 2020-2021. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan untuk penanganan banjir di sekitar Sungai Cipunten Agung Lilir. Pembangunan selanjutnya yaitu rehabilitasi situ Cigambar yang dilaksanakan pada tahun 2020. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan guna menjaga kualitas air baku untuk masyarakat sekitar. Selain untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata, beberapa pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten diharapkan mampu meningkatkan sektor pertanian dan sektor perkebunan. Di antaranya ialah konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi saluran induk daerah irigasi Cisata pada tahun 2020. Di tahun yang sama, Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan kegiatan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi Cibinuangan, saluran sekunder Pasir Tuhur, daerah irigasi Pasir Eri, daerah irigasi Cikoncang, daerah irigasi Cisii, daerah irigasi Cisangu Atas, dan daerah irigasi Cilangkahan. Sementara untuk tahun 2021, Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan kegiatan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi Cilemer. Tidak hanya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi, Dinas PUPR Provinsi Banten selalu melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin bagi infrastruktur yang sudah dibangun selama ini, dibantu oleh perpanjangan tangan Dinas PUPR Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Mardianto, Kepala UPTD Pengelolaan Das Ciliman Cisawarna, Dinas PUPR Provinsi Banten. Kami di UPTD Pengelolaan Das Ciliman Cisawarna Dinas PUPR Provinsi Banten ini ada dua wilayah sungai yang kami kelola, yaitu wilayah Sungai Ciliman Cibungur dengan wilayah Sungai Ciliman Cisawarna. Pemeliharaan rutin ini memang harus dilakukan, pemeliharaan rutin baik yang rutin berkala atau darurat, itu untuk mempertahankan kondisi jaringan irigasi kita agar air tetap berjalan lancar, mengalir sampai ke saluran tersier, ke sawah-sawah petani, agar produksi sawah petani meningkat. Dengan begitu otomatis akan menunjang ketahanan pangan, terutama di wilayah saluran irigasi tersebut dan yang pasti di pemerintah Provinsi Banten pastinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Farik, Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, Dinas PUPR Provinsi Banten. Untuk pemeliharaan jalan di wilayah Pandeglang, karena memang kita termasuk dengan wisata religi dan wisata alam yang cukup menakjubkan di wilayah Pandeglang, maka kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan pemeliharaan jalan dengan baik dan mantap, supaya aksesibilitas masyarakat menjadi terbantu dan kenyamanan juga menjadi prioritas kami untuk perjalanan ini. Kami mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi jalan yang sudah terpelihara dengan baik.
Saya Jody Gumilar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, di mana UPT ini adalah perpanjangan tangan lah dari Dinas PUPR Provinsi Banten yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan UPT yang lainnya, khususnya di wilayah selatan di daerah Lebak. Dari sisi mungkin kalau jalannya bagus, kita pelihara, itu akan mengurangi kos transportasi yang tadinya mungkin kalau jalannya rusak dia menjadi jaraknya jadi lama dia tempuh. Kalau jalannya bagus kan jadi lebih cepat. Tentu saja itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Harapan kita itu gitu kan. Alasan kita membuat pemeliharaan jalan dan jembatan supaya dalam kondisi baik gitu kan. Jadi yang sering kita lakukan di dalam pengujian ini, yang sering dilakukan itu dari luar, ya bukan hanya PUPR tapi termasuk dari instansi lain, dari masyarakat. Ya masyarakat itu material-material yang mau diuji, contoh mungkin ya pasir, batu, tanah. Terus kalau di internal di PUPR yaitu pengetesan tes beton, ya mulai dari kubus, silinder, paving block itu dari sering dilakukan itu dari Perkim yang sering turun ke sini kita uji. Nama saya Pak Ahmad Yusuf, asal dari Sumatera Barat, pekerjaan wira swasta. Jadi kami datang ke sini karena sudah mendengung bahwa Citorek ini negeri di atas awan sangat indah. Memang ternyata indah. Infrastruktur yang dibangun pun sangat bagus. Alhamdulillah sangat bagus. Intinya pada segaris besarnya bagus semua. Nama saya Nani Wijaya, saya dari asal Serang. Saya sebagai mahasiswa baru lulus sih tahun ini. Iya, jadi saya asal Serang ikut sama teman saya yang dari asal Bayah ini, terus main ke sini. Terus dari perjalanan sih alhamdulillah udah mulai bagus ya dari itunya, jadi udah mulai cepet gitu kan dari sininya. Apalagi nanti kalau misalkan sekarang kan lagi diperbaiki nih ya, pasti nanti bakal lebih cepet lagi kan ya perjalanannya. Terima kasih buat Gubernur dan Wakil Gubernur telah membangun jalan sampai jadi bagus kayak gini, jadi perjalanannya juga enak, nyaman dan cepet nyampe. Perkenalkan, nama saya Jack, warga wilayah sini. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan dibangunnya jembatan ini, alhamdulillah perekonomian di daerah sini jadi lancar. Semuanya alhamdulillah, pokoknya ini walaupun berada di posisi pelosok perbatasan Banten Jawa Barat, dengan adanya jembatan ini semuanya jadi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ketua RT di lingkungan sekitar irigasi lah mohon gitu. Jadi sangat bermanfaat lah irigasi bikin masyarakat abdi gitu, khususnya kanggo pertanian, ada perikanan, oke kanggo masyarakat, mereka kanggo mandi, kanggo naon bae lah gitu, cuci piring. Di abdi saya selaku ketua RT gitu ngatur nuhun ka Bapak Gubernur anu tos ngabangun kaya irigasi gitu, bikin ka desa abdi lah gitu, ka lingkungan abdi itu sangat bermanfaat gitu. Sektor pembangunan yang kini terus gencar dilaksanakan demi memberi fasilitas terbaik bagi perekonomian dan masyarakat menjadi fokus penting ke depan. Selain memperbaiki penghubung moda transportasi, pembangunan ini juga memberi ruang bagi destinasi wilayah untuk terus berbenah meningkatkan fasilitas demi kenyamanan masyarakat. Pembangunan yang terorganisir dengan baik membutuhkan peran dari masyarakat serta kedisiplinan yang tinggi untuk kemajuan infrastruktur, tidak hanya untuk menarik wisatawan dari berbagai penjuru, namun juga menggugah rasa cinta masyarakat Provinsi Banten.